Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai doa pagi hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kami di surga, dan sapaan sabda Tuhan kiranya menguatkan kami, sehingga kami boleh diingatkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, kita akan melihat dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan mencobai aku, menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berani memberikan nasihat. Setiap orang pada dasarnya tidak senang untuk ditegur atau diingatkan. Ketika seseorang ditegur, diingatkan, orang dapat merasa apa yang salah dalam diri saya, kemudian apa yang kurang, dan dapat merasa malu, tidak senang ketika kita mendapatkan teguran. Namun sejauh mana kemudian teguran itu dapat menolong seseorang, dan sejauh mana teguran atau nasihat itu membimbing seseorang kepada jalan yang baik. Di dalam surat Ibrani pasal 3, ini merupakan nasihat kepada orang yang percaya kepada Kristus, yang dengan latar belakang budaya Yahudi yang sudah tersebar sampai ke wilayah Asia Kecil, ya. Zaman sekarang disebut sampai ke wilayah Turki. Nah, banyak kehidupan orang yang sudah percaya atau yang menjadi Kristen, kemudian kehidupannya begitu banyak diperhadapkan dengan godaan-godaan, tentu godaan mengenai seksualitas, hidup yang hanya berfokus pada menyenangkan diri, mengabaikan orang lain. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian surat Ibrani ini ditulis untuk mengingatkan, ingatkanlah orang-orang yang kemudian percaya kepada Kristus untuk hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Dan kemudian setiap orang kiranya boleh memiliki keberanian untuk memberikan nasihat bimbingan kepada sesamanya. Dan salah satu isi nasihatnya adalah, ingatlah seperti bangsa orang Israel yang keluar dari Mesir, kemudian dibimbing dan diingatkan tentang bagaimana ketika mereka dibimbing oleh Tuhan, ya, bukan tidak semata Tuhan itu hanya menegur bangsa Israel, tetapi Tuhan juga menunjukkan kasih setia. Ada penyertaan Tuhan. Ingat, ada tiang awan, tiang api, burung puyuh, dan juga mana. Artinya bangsa Israel dibimbing, diarahkan, dinasihati, ditegur, tidak sekadar hanya untuk menghancurkan, tidak. Tetapi ada hal positif, diberikan dukungan supaya orang Israel mengalami perubahan hidup. Dengan perubahan hidup tentu harapannya orang Israel bisa mencapai tanah perjanjian. Tapi kalau orang Israel itu kemudian tidak bersedia untuk dibimbing, tidak bersedia diarahkan, tidak bersedia diberikan nasihat, maka tidak heran sejumlah besar orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena ketegaran hati mereka. Nah, kalau kita melihat bentuk bimbingan yang disampaikan di dalam surat Ibrani ini, mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk berani memberikan nasihat kepada sesama kita. Tidak sekadar hanya menyampaikan kritik, tetapi juga ada bimbingan, ada support yang diberikan.
ada. Ketika orang melakukan hal yang baik, diberikan pujian, diberikan dukungan. Sehingga bimbingan atau memberikan nasihat itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan, mengingatkan orang lain supaya orang lain tidak binasa, supaya orang lain tidak mengalami kecelakaan, atau supaya orang lain itu tidak hidup di dalam dosa dan kehancuran. Orang memberikan nasihat, kita perlu diingatkan dulu. Kita memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan teguran kepada orang lain, tujuannya apa? Apakah untuk membuat dia malu atau untuk membuat dia bertumbuh? Karena kita sayang, karena kita peduli, maka kita memberikan nasihat. Kalau kita tidak peduli, kita tidak punya rasa sayang, orang mau hancur, silakan saja. Tapi tentu bukan itu yang diharapkan. Dalam memberikan nasihat ada 3 istilah dalam bahasa Inggris. Pertama adalah telling, memberikan nasihat, teguran secara langsung. Yang kedua adalah coaching, membimbing di dalam panduan pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan supaya orang lain bertumbuh. Dan yang ketiga adalah mentoring, bimbingan yang disupport dengan mengembangkan hal-hal potensi baik di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita lebih sering menggunakan pendekatan memberikan nasihat, bimbingan yang mana? Apakah langsung dikasih tahu, telling, ataukah dibimbing lewat pertanyaan, atau juga diberikan support, pujian, apresiasi dalam hal bentuk mentoring. Setiap orang punya gaya komunikasi yang berbeda, setiap orang pun punya tingkat kematangan yang berbeda pula. Kita tidak bisa menggunakan nasihat, bimbingan seseorang dengan cara yang sama. Tentu orang punya gaya pembimbingan yang berbeda dan orang punya tingkat kematangan yang berbeda pula. Kiranya di pagi hari ini kita diingatkan untuk berani memberikan nasihat yang bukan tujuannya menghancurkan orang lain, tapi menumbuhkan pertumbuhan iman, menumbuhkan kepribadian ke arah yang baik. Dan karena sayang maka kita memberikan nasihat dan bimbingan itu. Dan setiap orang punya tingkat kematangan di dalam komunikasi, kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita pun dipanggil untuk bijak dalam menyampaikan bimbingan dan nasihat. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam semakin semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, di pagi hari ini kami diingatkan untuk berani memberikan nasihat. Dan karena kami sayang, peduli kepada orang lain, maka kami rindu untuk orang lain juga hidup dalam ke arah yang baik. Mampukanlah kami semakin bijaksana dalam memberikan nasihat, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.